Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju mengharuskan setiap orang untuk bisa ahli dalam teknologi dan berusaha menyeimbangi perubahan. Masyarakat yang biasanya dengan hal-hal tradisional saat ini harus ikut beradaptasi dengan adanya perubahan yang cepat. Seiring berkembangnya zaman dan memasuki era digital ini, banyak sekali profesi yang berperan cukup penting. Salah satunya adalah desain grafis. Desain grafis merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Pentingnya desain grafis di era digital, yakni dapat memudahkan dalam bertukar informasi, membuat sebuah informasi menjadi lebih menarik dan lebih nyaman secara visual. Dengan adanya desain grafis, masyarakat lebih mudah menerima dan mengingat pesan yang akan disampaikan. Lalu, bagaimana sebenarnya kehidupan dalam dunia desain grafis ini? Apakah mendesain itu mudah? Apakah mereka seorang desainer pernah merasa bosan dengan mendesain? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Tati Fetri mengundang para desainer untuk berbagi pengalaman dan menggali fakta di balik kehidupan profesi desain grafis ini. Tetap di Tati Fetri Production. Boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu, Kang? Oke, halo, perkenalkan nama saya Irfan Alfian. Saya akrab dipanggil dengan nama Irpun. Oke, halo. Kenalin, nama saya Romi. Halo teman-teman, nama aku Azmi Zara Santika, biasa dipanggil Azmi. Saya berprofesi sebagai desainer grafis, tepatnya freelance sih. Saya seorang desainer grafis, seorang freelancer juga, dan seorang guru di SMK Telkom Bandung. Terus aku berprofesi sebagai freelance graphic designer, terus kadang-kadang juga nge-freelance fotografi gitu. Ceritain dong, Kang, awal mula menjadi profesi desain grafis. Awal mula menjadi profesi desainer grafis, saya sebenarnya keangkat karena saya dari jurusan desain komunikasi visual sih ya. Karena ya dulu pertama kali pengen tuh karena suka gambar awalnya. Tapi ya dari sana aku awal mula jadi suka desain grafis, gitu sih. Kecemplung tapi keasikan nih. Iya. Kalau berprofesi jadi desain grafis, aku pertama-tama sih udah dari SMA ya, SMA kelas 2. Itu tuh awal-awalnya karena aku ikutan ekskul jurnalistik namanya. Nah, terus aku itu di situ berperan sebagai editor majalahnya. Nah, akhirnya makanya pas lulus dari SMA aku mutusin buat masuk DKV yang akhirnya diterusin terus sampai sekarang. Jadinya nerima-nerima desain-desain grafis kayak gitu. Ini berawal dari sebuah hobi saya terhadap game ya, pertama terhadap game. Kalau yang teman-teman yang belum tahu atau udah tahu, ada yang namanya Dream League Soccer. Di situ ada fitur untuk membuat baju sendiri. Lalu kemudian di saat yang sama, karena memang saya dari SMP itu bisa dibilang anak culun yang mana suka komik. Jadi di situ saya sudah mulai menyukai hal-hal yang berbau artistik untuk gambar-gambar di situ, mulai di situ. Apa sih tantangan menjadi profesi desain grafis pada saat ini gitu? Kalau tantangan pertama yang pasti itu saingan ya. Saingan itu udah banyak banget. Pertama selain dari DKV, orang-orang luar juga sekarang udah banyak juga yang bisa desain ya. Terus dari se-Bandung aja itu banyak jurusan-jurusan DKV gitu, desain komunikasi visual. Belum se-Indonesia, itu saingan banyak banget. Itu sih yang menurut saya jadi tantangan. Tantangannya yang pertama dan terakhir ya, pertama dan terakhir yaitu konsumennya tersendiri gitu. Benar ke orang yang berhubungan langsung dengan kita, karena yang namanya desainer grafis itu bukan seperti seniman. Seniman tuh biasanya hidup untuk dirinya sendiri biasanya. Perbedaannya dengan desainer grafis, yaitu kita dituntut untuk mengikuti orang lain, kepengen orang lain kayak gimana, lalu kita bisa visualisasikan dengan hasil yang telah disepakati. Nah, terus kan biasanya nih untuk orang awam dan masyarakat sekitar tuh masih ada tanggapan gitu, Kang. Kalau desain grafis doang mah, menggambar doang juga anak SD bisa, kecil juga bisa gitu. Nah, Betul. tanggapannya Kang terkait hal tersebut gimana, Kang? Ya, betul sekali ya. Tadi masih banyak kayaknya yang kayak gitu. Bahkan perlu saya kasih tahu ke teman-teman bahwa desain itu nggak gambar aja gitu. Desain itu kompleks banget ya.
kita harus ngepelajari soal estetika, itu kesenian tentu gitu ya, karena harus menarik yang kita buat tuh. Menurut saya itu salah besar kalau orang beranggapan bahwa desain itu menggambar aja. Kalau soal itu sih, itu salah banget sih menurut aku ya. Maksudnya kalau desain cuma ngegambar doang itu justru salah. Maksudnya kalau ngegambar, aku juga sebenarnya nggak terlalu bisa menggambar gitu. Justru yang di desain itu kan banyak teori-teori lain yang mendukung kita sebagai desainer. Misalkan ada teori-teori tentang bentuk, tentang warna, tentang titik, garis, dan segala rupanya itu banyak banget. Jadi sebenarnya orang-orang tuh salah sih kalau misalkan nganggap desain itu cuma ngegambar aja gitu. Kayak gitu. Nah, untuk stigma kayak gitu, kita balik lagi ke budaya Indonesia. Orang Indonesia itu masih minim mengapresiasi karya seni, bukan seni desain aja ya, seni videografi, mungkin fotografi dan lain halnya, itu cara mengapresiasinya masih sangat kurang. Selanjutnya, kita akan tes nih seberapa liar sih imajinasi mereka dengan meneruskan gambar yang telah dibuat oleh tim Tati Vetri sebelumnya. Walah. Silakan melanjutkan gambar yang sudah disiapkan oleh tim Tati Vetri. Oke. Dimulai dari sekarang. Ya. Oke. Waktu menggambar dimulai dari sekarang. Aduh, udah lama gak gambar. Terakhir semester 1. Boleh ditunjukin kamera yang sebelah ini teh. Oke, tepuk tangan. Pohon. Tanaman nih. Itu boleh kan? Wah, oke. Tepuk tangan. Iya, ini kan tadi dari kayak setengah lingkaran gitu. Nah, terus aku kepikirnya langsung ya udah aku gambar bunga aja gitu, bunga teratai gitu kan, ini mirip-mirip gitu bentuknya gitu sih. Oke, keren. Tangan lagi. Kalian tahu film One Piece? Ada si Usopp yang namanya si Usopp, tahu ya? Itu dia punya senjata yang kayak gini. Aku suka nonton juga tuh One Piece. Simpel aja sih sebenarnya. Ini kayak orang yang lagi punya badan segini, punya apa namanya, keker gitu, walaupun kecil tapi matil tuh ini. Jadi memang bikin ngeri orang lah gitu. Keren. Tepuk tangan lagi semua. Fisik. Makin sulit beneran nih. Selanjutnya, gambar selanjutnya bisa ditunjukin dulu kan kamera. Oh, Waduh. Oke, itu dia. Waktu menggambar dimulai dari sekarang. Satu, boleh diperlihatkan kamera teh? Boleh ditunjukin kan? Tadi tuh sebenarnya aku mau bikin ini ya, burung hantu gitu. Cuman kayak gak keburu gitu, jadinya baru segini. Oke, keren. Simpel sih, ini tadinya mau bikin Hulk atau Robin atau apa. Jadi bikin karakter lagi aja deh. Lebih mudah. Kayak karakter apa namanya, penutup mata kayak gitu lah. Ini tuh gambar wizard, teman-teman tau lah ya, wizard penyihir pakai tongkat. Ini buat nyihirnya gitu, pakai topi yang biasanya gede, udah berjenggot dan rambut gondrong. Ini jubah. Diberi waktu, diperlihatkan dulu kan? Oke. Oke, di Asmi boleh diperlihatkan lagi teh ke kamera. Oke, yang terakhir. Challenge terakhir. Kenapa ya? Tunjukin dulu ke kamera sana Kang. Oke. Earphone, huruf I. Ya, benar. Earphone. Aduh, gimana nih?
Waktunya dimulai 30 detik dari sekarang. Udah? Udah? Sudah. Oke. Ada yang tahu ini logo apa? Incredible. Gila. Imajinasinya bisa kesana ya? Oh. Bisa aja ya. Sih, ini aku gambar Oh. kupu-kupu. Boleh tahu teh itu arti dari gambar itu apa? Ini aku gambar kupu-kupu sih, karena tadi kan kayak udah ada kepala sama badannya, jadi aku tinggal bikin sayapnya. Oke, keren banget. Imajinasinya lebih indah ya? Ya, oke, kenapa tuh Kang gambar itu Kang? Karena memang ini paling soft lah superhero yang bisa dikenal semua orang gitu ya. Keluarga ini, itu keluarga Incredible ini. Jadi memang langsung aja logonya, karena berhubungan dengan desain juga kan. Jadi Ya, langsung aja. mantap. Terima kasih. Oke, kalau tadi dari huruf I ya, kayak huruf I gitu. Ini aku bikin tuh badut. Jadi tadi yang bulat ini diambil mata, ini kayak ya ada hiasan-hiasan gitulah ditempel di hidungnya. Afro, kribo. Oke, keren banget, tepuk tangan. Setelah seru-seruan bareng, saatnya mereka menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di Instagram Latifetri Production. Dari @alivia.zhr katanya pernah jenuh ngedesain gak sih? Wah ini mah sering. Yang namanya art block itu pasti sering, semua yang hidup di hidup di dunia kreatif pasti sering. Jadi harus ada pelarian, jadi bukan pelarian ke hal-hal yang negatif, jadi lebih ke pelarian yang mana bisa, walaupun negatif nggak apa-apa, tapi bisa sedikit ngasih referensi baru gitu. Misalnya kalau saya, kalau misalkan lagi stuck, ya saya lanjut ke hobi lain. Jadi hobi saya misalkan sering bongkar Vespa atau misalkan main motor dan lain halnya, ke situ biasanya larinya tuh ke hobi biasanya. Kalau lagi stuck gitu, jenuh, pasti pernah, semua orang juga pernah jenuh buat berkarya mah. Gitu. Luar biasa. Sekarang Arsenal lawan apa? Barcelona. Kemasuk juga. Wow, pertanyaan yang sering terlontarkan. Dari IG-nya @_hai_sayang_. Pertanyaannya, pernah gak sih Kang terima customer terus minta harga temen gitu, nerima klien gitu ya? Kalau saya dulu ketika pertama mulai mau ke ranah ranah komersil ya, ranah berduit gitu, dulu saya nawarin dulu karya gitu, kayak mau digambarin nggak, bahkan saya nggak tanpa dibayar dulu ke teman-teman gitu. Buat apa? Buat portofolio kayak gitu. Aku ngumpulin portofolionya dari sana sambil aku latihan. Dari sana terus aku juga kayak ngedesain logo itu bantu-bantu yang teman dulu pas semester awal kayak gitu. Terus ketika udah berduit, maksudnya bukan berduit, berbayar gitu. salah. Maksudnya udah berbayar. Apakah ada yang minta harga teman lagi? Ada juga, tentu ada. Itu pas semester 4-an gitu ya, semester 4 ada yang minta harga teman dan ya udah aku kasih aja gitu. Yang biasanya harganya berapa jadi berapa kayak gitu, langsung banting harga. Jadi untuk jawabannya tentu ada yang minta harga teman, tapi untuk sekarang udah berkurang, udah jarang gitu. Alhamdulillahnya. Udah tahu kayaknya mereka. Gitu. Itu untuk jawabannya. Dari @recagenta. Nah, suka greget gak sih kalau lihat desain orang lain yang nggak eye catching? Kalau ini
sebenarnya bukan greget sih, lebih ke mempertanyakan aja gitu ya. Misalkan aku lihat logo di jalan gitu, terus kayak ini, tapi kan sebenarnya logo tuh desain tuh pendapat orang beda-beda ya. Jadi kalau misalkan menurut aku si desainnya itu misalkan agak aneh gitu, atau misalkan agak nggak aku suka gitu, nggak sesuai selera aku, kadang aku komen gitu kayak, oh itu kayak gitu ya logonya, emangnya logo ini nyambung gitu sama apotek misalkan gitu, atau nggak logo ini nyambung ya sama toko pet shop kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih ke kayak gitu sih. Cuma gitu. Selanjutnya, boleh nih Kang memberikan closing statement tentang desain grafis. Oke, ya, tentang desain grafis, untuk teman-teman, sebaik-baiknya desain itu adalah desain yang berfungsi dengan baik menurut aku ya. Jadi kalau teman-teman bikin desain itu hanya buat keren-kerenan aja, itu kata aku nggak berfungsi dengan baik gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu desain itu tujuannya buat apa, fungsinya buat apa. Kalau desain itu adalah salah satu bentuk ilmu komunikasi, teman-teman. Ilmu komunikasi pesan menggunakan media visual kayak gitu. Jadi kalau pesannya nggak tersampaikan, ya sama aja nggak baik menurut aku gitu. Makanya harus diperbaiki di komunikasinya dulu. Jadi sebaik-baiknya desain adalah desain yang berfungsi dengan baik. Itu aja. Turnuhun. Jadi buat teman-teman yang masih berkecimpung di dunia kreatif, apalagi di desain, banyak-banyakin buat tetap berkarya di segala situasi. Apalagi situasi sekarang tuh lagi pandemi itu bukan waktunya untuk berleha-leha, untuk mendiamkan device kalian atau keahlian kalian kayak gimana, kayak gitu. Apalagi sekarang tuh Indonesia tuh lagi mulai naik-naiknya untuk menaikkan citra, mengapresiasi sebuah karya. Jadi sekarang tuh teman-teman yang hidup di dunia kreatif, ayolah semangat, karena ini bisa dibilang sebagai titik awal kita sebagai pelaku seni atau pelaku kreatif menjadikan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik, kayak gitu. Jadi apa ya, desain itu dunia desain itu luas banget, yang nggak seperti yang kalian kira mungkin hanya gambar aja, atau mungkin hanya kayak download dari Google terus kita bisa rubah jadi desain kayak gitu. Itu tuh nggak benar sama sekali. Jadi desain tuh, makna desain itu adalah memberikan solusi bagi masalah gitu misalkan. Jadi kita itu kalau misalkan bikin desain harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita kayak gitu. Itu sih peran desainer yang penting menurut aku gitu. Oke, tentang Nah, Sobat Tati Fetri, jadi seorang desainer grafis itu nggak mudah loh. Harus banyak berlatih dan mengasah kreativitas. So, Sobat Tati Fetri mau coba jadi desainer? Atau masih ingin mengenal profesi industri kreatif lainnya? Oleh sebab itu, Jangan lupa ikutin terus Tati Fetri Production. Setiap Rabu dan Minggu jam 8 malam. tayang di channel YouTube Broadcast Ikom. Sampai jumpa. Udah.